Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad, mahasiswa Politeknik ATI Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, dengan nomor stambuk 18 TMIA 321. Langsung saja, materi yang akan saya bahas pada kali ini adalah aritmatika. Aritmatika terdiri atas dua bagian, yaitu barisan aritmatika dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan yang memiliki pola tetap berdasarkan operasi penjumlahan dan pengurangan. Barisan aritmatika terdiri atas suku ke-1, suku ke-2, dan seterusnya, hingga sebanyak n atau suku ke n. Setiap sukunya memiliki selisih atau beda yang sama. Selisih setiap sukunya, inilah yang disebut beda. Disimbolkan sebagai B, suku pertama U, juga disimbolkan sebagai A. Sebagai contoh di atas merupakan barisan aritmatika yang memiliki beda yang sama, yaitu B sama dengan 5, dan suku pertama adalah A sama dengan 0. Selisih didapatkan dari pengurangan setiap sukunya. Misalnya, suku kedua dikurangi suku pertama. B sama dengan U2 kurang U1 sama dengan 5 kurang 0 sama dengan 5. Nilai B juga dapat diperoleh dari suku ketiga dikurang suku kedua, dan seterusnya. Untuk mencari rumus suku ke N, kita dapat menggunakan rumus praktis yang mudah digunakan. Rumus suku ke N, UN sama dengan A tambah dalam kurung N kurang 1 balas kurung kali B. Sedangkan rumus beda ialah B sama dengan UN kurang 1, di mana UN adalah suku ke N. UN kurang 1 adalah suku sebelum N. A adalah suku pertama, B adalah beda, dan E adalah bilangan bulat. Yang kedua, deret aritmatika. Seperti bahasa sebelumnya, barisan aritmatika menyatakan susunan bilangan berurutan U1, U2, titik UN, yang mempunyai pola yang sama, sedangkan deret aritmatika adalah jumlah susunan bilangan pada barisan aritmatika U1 tambah U2 tambah titik tambah UN sampai suku N. Secara konsep sebenarnya untuk deret aritmatika ini sederhana, karena kita hanya menjumlahkan barisan aritmatika yang sudah kita bahas sebelumnya sampai suku ke N, tergantung apa yang diperintahkan. Misalnya kita menjumlahkan contoh soal sebelumnya sampai suku ke-4, tetapi bagaimana kalau menjumlahkan barisan aritmatika sampai suku ke-100? Oleh karena itu, untuk mempermudah menghitung deret aritmatika ini digunakan rumus praktis. Rumus jumlah suku ke N. Sn sama dengan N per 2 kali dalam kurung A plus UN balas kurung. Sn sama dengan N per 2 kali 2 kali A plus dalam kurung N kurang 1 balas kurung B balas kurung. A adalah suku pertama, B adalah beda, Sn adalah jumlah suku ke N. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad, mahasiswa Politeknik ATI Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, dengan nomor stambuk 18 TMIA 321. Pada kali ini, saya akan membahas materi tentang pecahan. Pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri dari dua angka, yakni angka sebagai pembilang dan angka sebagai
pembagi atau penyebut. Bilangan pecahan mempunyai bentuk A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jenis-jenis bilangan pecahan. Berikut adalah jenis-jenis bilangan pecahan. 1. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang hanya terdiri atas pembilang dan penyebut. Contoh, 1/3, 2/3, 1/10. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas pecahan bilangan bulat, pembilang, dan penyebut. Contoh, 4 1/3, 6 2/3. 3. Pecahan desimal. Pecahan desimal adalah bilangan yang didapat dari hasil pembagian suatu bilangan dengan 10, 100, 1000, dan seterusnya. Pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma. Contoh, 0,3 sama dengan 5/10 diperoleh dari 3 dibagi 10. 4. Pecahan persen. Pecahan persen adalah merupakan suatu bilangan yang dibagi 100. Contoh, 20% dibaca 20% dan nilainya sama dengan 20/100 sama dengan 0,2. 5. Pecahan per mil merupakan suatu bilangan yang dibagi 1000. Contoh, 10 per mil. Nilainya sama dengan 100/1000 sama dengan 0,01. 6. Pecahan senilai. Pecahan dikatakan memiliki nilai yang sama jika pembanding dan penyebut dapat dikali maupun dibagi dengan angka yang sama. A per B sama dengan A kali M per B kali M. Contoh, 1/3 sama dengan 1 kali 2 per 3 kali 2 sama dengan 2/6. C. Menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. A per B sama dengan A bagi N per B bagi N. Contoh, 2/6 sama dengan 2 bagi 2, 6 bagi 2 sama dengan 1/3. Mengubah bentuk pecahan. Pecahan biasa menjadi pecahan campuran A per B dan C D per B. Dengan C sama dengan hasil bilangan bulat pembagian A per B dan D merupakan sisa dari hasil pembagian tersebut. Contoh, 4/2 sama dengan 2/2 dan 6/2 sama dengan 2/2. Pecahan campuran menjadi pecahan biasa. A B per C sama dengan A kali C tambah B per C. Contoh, 1/2 sama dengan 2 kali 1 tambah 1/2 sama dengan 3/2. Operasi hitung bilangan pecahan. Penjumlahan dan pengurangan. Jika kedua pecahan memiliki penyebut yang sama, A per B plus C per D sama dengan A tambah C per B. Jika kedua pecahan memiliki penyebut yang berbeda, A per B tambah C per D sama dengan A D tambah BC per BD. Perkalian dan pembagian. Perkalian, A per B kali C per D sama dengan A C per BD. Pembagian,
A per B bagi C per D sama dengan A per B dikali D per C sama dengan AD per BC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad, mahasiswa Politeknik ATI Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, dengan nomor stambuk 18 TMIA 321. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi tentang persentase dan rasio. Yang pertama, persen. Dalam matematika, persentase atau per 100 adalah sebuah angka perbandingan untuk menyatakan pecahan dari 100. Kata persen berasal dari bahasa Latin, percentum, yang artinya per 100. Persentase sering ditunjukkan dengan simbol persen. Persentase juga digunakan meskipun bukan unsur ratusan. N persen sama dengan N per 100. Jadi N persen dari suatu kuantitas adalah N per 100. Dari kuantitas itu, dengan demikian 1% adalah 1 per 100 dari keseluruhan dan 100% menunjukkan seluruh kuantitas. Sebagai contoh, 4 orang dosen sedang mengawas ujian di kampus. 3 dari mereka tak berkacamata dan satu orang berkacamata. Persentase dosen tak berkacamata adalah 3 dari 4 sama dengan 3 per 4 sama dengan 75 per 100 sama dengan 75%. Sementara dosen yang berkacamata adalah 1 dari 4 sama dengan 1 per 4 sama dengan 25 per 100 sama dengan 25%. Jadi persentase dari dosen yang tak berkacamata adalah 75% dan yang berkacamata adalah 25%. Kita dapat mengubah sembarang bilangan ke dalam persen dengan cara menulis bilangan itu sebagai bilangan pecahan dengan penyebut 100. Contoh, seorang anak menjawab 10 pertanyaan, di mana 6 dijawab salah dan 4 dijawab dengan benar. Tentukan persentase tersebut. Jawabannya 4 per 10 sama dengan 40 per 100 sama dengan 40%. Kita dapat mengubah suatu bilangan ke persen dengan mengalihkannya dengan 100 dan memberinya simbol persen. Di dalam pengerjaan hitungan, seringkali kita diminta untuk mengubah persen menjadi desimal. Hal ini dapat kerjakan dengan menulis persen sebagai suatu bilangan pecahan dan kemudian mengubah pecahan itu menjadi bilangan desimal. Pendekatan lain penulisan persen sebagai desimal adalah pertama mengubah 1% ke sebuah desimal karena 1% sama dengan 1 per 100 sama dengan 0,01. Masalah-masalah terapan berkaitan dengan persen biasanya mengambil satu dari bentuk-bentuk berikut. 1. Menentukan persen dari suatu bilangan. 2. Menentukan persen suatu bilangan dibanding suatu bilangan lain. 3. Menentukan suatu bilangan jika persen dari suatu bilangan diketahui. Yang kedua, rasio. Rasio adalah perbandingan antara dua besaran atau lebih. Dalam menghitung rasio harus dilakukan penyamaan satuan terlebih dahulu. Secara umum, rasio dilambangkan dengan A per B atau A bagi B, di mana B sama dengan 0. Contoh, rasio 15 terhadap 105 adalah 15 per 105 sama dengan 1 per 7 sama dengan 1 banding 7. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad, mahasiswa Politeknik ATI Makassar,
jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro dengan nomor stambuk 18 TMA 321. Pada kesempatan ini saya akan membahas materi tentang perpangkatan. Pengertian perpangkatan atau eksponen. Perpangkatan adalah operasi matematika untuk perkalian berulang suatu bilangan sebanyak pangkatnya. Pangkat suatu bilangan adalah angka yang ditulis lebih kecil dan terletak agak ke atas. Berdasarkan semantik penulisan huruf disebut dengan superskrip. Contoh, 2 pangkat 2, 3 pangkat 2, 4 pangkat 3, dan lain-lainnya. Dalam bahasa Inggris, perpangkatan disebut dengan power atau eksponen. Berikut dijelaskan mengenai cara menghitung perpangkatan sifat tabel pangkat 2, 3, dan 4. A. Cara menghitung pangkat. 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Yang dimana 2 itu adalah bilangan pokok, 3 adalah pangkatnya. Dan 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Yang hasilnya sama dengan 8. Secara matematis perpangkatan bilangan dapat dituliskan sebagai berikut. A per A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali titik-titik kali A sebanyak N kali. A adalah bilangan yang dipangkatkan atau bilangan pokok. N adalah pangkat eksponen. Dengan N adalah bilangan bulat positif. Contoh, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Catatan, di tingkat yang lebih tinggi nilai pangkat tidak hanya menggunakan bilangan bulat positif untuk menyelesaikannya. Diperlukan pemahaman mengenai sifat-sifat bilangan berpangkat lebih lanjut. B. Sifat perpangkatan. 1. Semua bilangan pangkat 0 sama dengan 1. Berdasarkan konsep dasar, semua bilangan yang dipangkatkan 0 mempunyai hasil 1. 0 pangkat 0 sama dengan 1. 1 pangkat 0 sama dengan 1. 2 pangkat 0 sama dengan 1. Mengapa hal ini terjadi? Sebenarnya pembuktian ini memerlukan penjelasan teoritis yang lebih rumit. 2. Perkalian bilangan berpangkat. Jika P merupakan bilangan pokok dan M, N merupakan pangkat, dengan P, M, N merupakan bilangan real berlaku. Catatan, sifat khusus berikut berlaku pada operasi antar bilangan berpangkat apabila bilangan pokok masing-masing bernilai sama. P per M kali P per N. P pangkat M kali P pangkat N sama dengan P pangkat M tambah N. Contoh, 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 4 sama dengan 3 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 tambah 4 sama dengan 3 pangkat 6 sama dengan 729. 3. Pembagian bilangan berpangkat. Jika P merupakan bilangan pokok dan M, N merupakan pangkat, dengan P, M, N merupakan bilangan real berlaku. Contoh, P pangkat M bagi P pangkat N sama dengan P pangkat M kurang N. Contoh, 3 pangkat 4 bagi 3 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 4 kurang 2 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. 4. Perpangkatan bilangan berpangkat. Jika P merupakan bilangan pokok dan M, N merupakan pangkat, dengan P, M, N merupakan bilangan real berlaku. P dalam kurung P pangkat M balas kurung pangkat N sama dengan P pangkat M kali N. Contoh, dalam kurung 4 pangkat 2 balas kurung pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 kali 3 sama dengan 4 pangkat 6 sama dengan 496. 5. Bilangan dengan pangkat negatif. Secara matematis, bilangan dengan pangkat negatif dapat dirumuskan sebagai berikut. A pangkat minus B sama dengan 1 per A pangkat B. Contoh, 3 pangkat minus 2 sama dengan
1/3/2 sama dengan 1/9. 6. Bilangan dengan pangkat pecahan. Secara matematis, bilangan dengan pangkat pecahan dapat dirumuskan sebagai berikut. M per A pangkat N sama dengan akar N akar A pangkat M. Contoh, 4 pangkat 3/2 sama dengan 2 akar 4 pangkat 3 sama dengan 2 akar 64 sama dengan 8. 7. Perpangkatan bilangan pokok negatif. Jika bilangan pokok negatif minus P mempunyai pangkat M ganjil, maka hasilnya negatif. Begitu juga sebaliknya, jika bilangan pokok negatif minus P mempunyai pangkat M genap, maka hasilnya positif dengan P dan M adalah bilangan real. Saat M ganjil minus P dalam kurung minus P balas kurung pangkat M sama dengan negatif. Saat M genap dalam kurung minus P balas kurung pangkat M sama dengan positif. Contoh, dalam kurung minus 2 balas kurung pangkat 3 sama dengan minus 2 kali minus 2 kali minus 2 sama dengan 4 kali minus 2 sama dengan minus 8. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad, mahasiswa Politeknik ATI Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, dengan nomor stambuk 18 TMA 321. Pada kali ini saya akan membahas materi tentang operasi aljabar. Pengertian aljabar atau algebra. Aljabar adalah bagian dari ilmu matematika, meliputi teori bilangan, geometri, dan analisis penyelesaiannya. Secara harfiah, aljabar berasal dari bahasa Arab, yaitu aljabar, atau yang dibaca aljabar. Ilmu ini dibuat oleh Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi dalam bukunya mengenai konsep dan bentuk aljabar, ditulis sekitar tahun 820 Masehi, yang merupakan seorang matematikawan, astronomer, dan geograf. Ia dijuluki sebagai the father of algebra. Dalam bahasa Inggris, aljabar dikenal dengan istilah algebra. Bentuk aljabar dan rumus aljabar dasar. Bentuk aljabar adalah teknik yang digunakan untuk menyajikan suatu masalah matematika dengan simbol atau huruf sebagai pengubah suatu objek dalam masalah tersebut. Terdapat 7 istilah umum yang perlu diketahui untuk memahami bentuk suatu aljabar dasar, yaitu 1. Rumus persamaan. Rumus persamaan adalah suatu teknik matematika yang digunakan untuk menyamakan suatu permasalahan ke bentuk matematika dengan tanda persamaan atau sama dengan. Bentuk ini dapat berupa bentuk yang paling sederhana hingga kompleks. Persamaan dapat digunakan untuk membentuk suatu rumus matematika terhadap suatu masalah. 2. Variabel atau pengubah. Variabel adalah suatu simbol atau huruf yang digunakan untuk menggantikan suatu nilai yang bersifat tidak tetap, berubah-berubah tergantung persamaan yang memuatnya. Variabel dalam bahasa Inggris disebut dengan variable, dieja variable, dengan juga disebut pengubah. Dalam bahasa Indonesia, variabel dapat disimpulkan dengan huruf Latin. 3. Koefisien. Koefisien adalah nilai yang digunakan untuk mengalihkan suatu variabel. Koefisien dalam bahasa Inggris disebut dengan koefisien. Nilai koefisien sama dengan 1 dapat tidak ditulis. Yang keempat, konstanta. Konstanta adalah suatu nilai yang bersifat tetap, konstan, pada suatu bentuk aljabar. Konstanta dalam bahasa Inggris disebut dengan konstan.
Ciri-ciri yang paling umum suatu konstanta yaitu tidak berikatan dengan suatu variabel. Untuk rumus-rumus khusus konstanta dapat disimbolkan dengan huruf, misalnya A, B, lainnya, atau berupa simbol khusus. 5. Eksponen atau pangkat. Suatu variabel dalam suatu bentuk aljabar dapat memuat perangkat eksponen. Operasi pangkat mempunyai prioritas kedua sejajar dengan operasi akar setelah tanda kurung dalam operasi hitung matematika. 6. Derajat pada suatu bentuk aljabar adalah nilai pangkat tertinggi yang dimuat variabel bentuk aljabar. 7. Suku pada bentuk aljabar adalah total elemen yang dimuat oleh suatu bentuk aljabar. Suku digunakan untuk mempermudah mengkomunikasikan bentuk aljabar sehingga mudah untuk dibahasakan. Operasi aljabar. 1. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar. Operasi penjumlahan dan pengurangan aljabar hanya dapat dilakukan pada suku-suku jenis. 2. Operasi perkalian aljabar. Perkalian dengan konstanta dilakukan dengan mengalihkan nilai koefisien masing-masing variabel yang dioperasikan. 3. Operasi pembagian aljabar. Untuk mempermudah operasi pembagian aljabar dilakukan dengan cara mengubah ke bentuk pecahan. 4. Operasi perpangkatan aljabar. Sekian dari saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad, mahasiswa Politeknik ATI Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, dengan nomor stambuk 18 TMIA 321. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang persamaan sederhana. Dalam matematika, sebuah persamaan adalah pernyataan persamaan yang mengandung satu atau lebih variabel. Memecahkan persamaan terdiri dari penentuan nilai variabel mana yang membuat suatu kesetaraan benar. Variabel juga disebut uknon. Dan nilai dari satu uknon yang memenuhi persamaan disebut solusi persamaan. Ada dua jenis persamaan, identitas dan persamaan kondisional. Identitas benar untuk semua nilai variabel. Persamaan kondisional benar hanya untuk nilai variabel tertentu. Persamaan adalah suatu pernyataan matematika dalam bentuk simbol yang menyatakan bahwa dua hal adalah persis sama. Persamaan ditulis dengan tanda sama dengan seperti berikut. X tambah 3 sama dengan 5, yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 2. 2X tambah 3 sama dengan 5, yang menyatakan bahwa nilai X sama dengan 1. Pernyataan di atas adalah suatu kesamaan. Persamaan dapat digunakan untuk menyatakan kesamaan dua ekspresi yang terdiri dari satu atau lebih variabel. Sebagai contoh, untuk X anggota bilangan nyata, persamaan berikut selalu benar. X dalam kurung X kurang 1 balas kurung sama dengan X kurang 2 X2 kurang X. Persamaan di atas adalah contoh dari identitas persamaan yang selalu benar. Tak peduli berapapun nilai variabel yang ada di dalamnya, persamaan berikut bukanlah suatu identitas. X 2 kurang X sama dengan 0. Persamaan di atas adalah salah satu jumlah tak hingga X dan hanya benar untuk satu nilai akar unik dari persamaan X sama dengan 1. Karenanya, jika suatu persamaan diketahui bernilai benar, persamaan tersebut membawa informasi mengenai nilai X. Secara umum, nilai variabel di mana suatu persamaan menjadi benar disebut dengan solusi atau penyelesaian.
Menyelesaikan suatu persamaan berarti menemukan solusinya. Banyak pengarang yang menggunakan istilah persamaan untuk kesamaan yang bukan identitas. Perbedaan antara kedua konsep tersebut kadang sulit dibedakan. Sebagai contoh, X dalam kurung X tambah 1 balas kurung 2 sama dengan X2 tambah 2X tambah 1 adalah identitas. Sedangkan dalam kurung X tambah 1 balas kurung 2 sama dengan 2 kali 2 tambah X tambah 1 adalah persamaan yang memiliki akar X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Apakah suatu pernyataan dimaksudkan sebagai suatu identitas atau suatu persamaan? Menentukan informasi mengenai variabelnya sering dapat ditentukan berdasarkan konteksnya. Huruf-huruf awal alfabet seperti A, B, C seringkali digunakan sebagai konstanta, dan huruf-huruf di akhir alfabet seperti X, Y, Z umumnya digunakan sebagai lambang variabel. Jenis-jenis persamaan matematika. 1. Persamaan linear. 2. Persamaan kuadrat. 3. Persamaan akar. 4. Persamaan pecahan. 5. Persamaan mutlak. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Ahmad, mahasiswa Politeknik ATI Makassar, jurusan Teknik Manufaktur Industri Agro, dengan nomor stambuk 18 TMIA 321. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit materi tentang transposisi rumus. Ketika sebuah simbol yang bukan merupakan subjek suatu rumus perlu dihitung, biasanya rumus diatur ulang untuk mendapatkan subjek yang baru. Proses pengaturan ulang ini disebut mentranspos rumus atau transposisi. Aturan yang digunakan untuk mentransposisi rumus adalah sama dengan yang digunakan untuk penyelesaian persamaan-persamaan sederhana. Pada dasarnya, kesamaan sebuah persamaan harus dipertahankan. Contoh-contoh soal mengenai transposisi rumus. Soal 1. Transposisikanlah P sama dengan Q tambah R tambah S agar R menjadi subjeknya. Untuk mendapatkan R secara terpisah di ruas kiri persamaan, kita perlu mengubah persamaan di atas sedemikian rupa hingga R berada di ruas kiri. Q plus R plus S sama dengan P. Dengan mengurangkan dalam kurung Q plus S balas kurung dari kedua ruas persamaan, maka diperoleh Q plus R plus S minus kurang dalam kurung Q plus S balas kurung sama dengan P kurang dalam kurung Q tambah S balas kurung, sehingga Q tambah R tambah S kurang Q kurang S sama dengan P kurang Q kurang S. R sama dengan P kurang Q kurang S. Tampak bahwa pada persamaan sederhana, suatu kuantitas dapat dipindahkan dari suatu ruas persamaan ke ruas lainnya dengan perubahan tanda yang sesuai. Jadi persamaan 2 dapat langsung diperoleh dari persamaan 1 di atas. Contoh 2. Jika A tambah B sama dengan W kurang X tambah Y, nyatakanlah X sebagai subjeknya. Dengan pengaturan ulang, kita mendapatkan W kurang X tambah Y sama dengan A tambah B dan minus X sama dengan A tambah B kurang W kurang Y. Dengan mengalihkan kedua ruas dengan minus 1 didapatkan minus 1 kali minus X sama dengan minus 1 kali A plus B kurang W kurang Y. X sama dengan minus A kurang B plus W plus Y. Hasil perkalian setiap ruas persamaan dengan minus 1 akan mengubah seluruh tanda dalam persamaan, merupakan hal yang biasa untuk menyatakan jawaban-jawaban dalam kuantitas positif terlebih dahulu.
sehingga dibandingkan menyatakan X sama dengan minus A kurang B plus W plus Y. Kita lebih sering menuliskan X sama dengan W tambah Y kurang A kurang B karena urutan suku yang dihubungkan oleh tanda-tanda plus dan minus tidaklah penting. Soal 3. Jika sama dengan V per R, dilakukan pengaturan ulang untuk membuat V menjadi subjek. Dengan pengaturan ulang, V per R sama dengan I menghasilkan kedua ruas dengan R menghasilkan R dalam kurung V per R balas kurung sama dengan R kali I. Sehingga V sama dengan I R. Contoh 4. Transposisikan A sama dengan F per M agar M menjadikan subjeknya. Dengan pengaturan ulang, F per M sama dengan A mengalihkan kedua ruas dengan M menghasilkan M sama dengan dalam kurung F per M balas kurung yang sama dengan MA, artinya F sama dengan MA. Dengan mengatur ulang MA sama dengan F dengan membagi kedua ruas dengan A diperoleh MA per A sama dengan F per A, sehingga M sama dengan F per A. Sekian dari saya, maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.